semua, kembali lagi bersama saya YS English Channel. Terima kasih untuk yang selalu setia menyaksikan video-video saya. Dan bagi kalian semua yang belum bergabung, mari silahkan subscribe channel saya dan ikutin terus informasi-informasi tentang dunia pendidikan. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang rekrutmen CPNS P3K, tentang jabatan honorer yang bisa ikut seleksi PNS dan P3K di tahun 2023 ini. Rekrutmen calon aparatur sipil negara untuk formasi CPNS dan P3K 2023 akan dibuka pada tahun ini, sebagaimana yang telah disampaikan oleh Kaman Pan-RB, Alex Denny selaku Deputi Bidang Aparatur Kementerian Pan-RB, yang menyatakan bahwa pihaknya menginginkan supaya seleksi CPNS dan P3K 2023 dapat digelar lebih cepat daripada tahun yang lalu. Beliau juga menegaskan bahwa rekrutmen CPNS dan P3K 2023 akan dilaksanakan pertengahan tahun ini karena pihaknya ingin lebih cepat dari tahun lalu, sebab rekrutmen pada tahun sebelumnya masuknya telat. Dari 2022 bergeser ke 2023, eksekusinya hanya sebagian. Ya, memang molor juga sih ya dari waktu yang telah ditentukan dengan waktu pelaksanaannya. Nah, sebagai catatan, pemerintah memang pada tahun lalu terlambat dalam melakukan pengadaan penerimaan P3K 2022. Termasuk saya adalah P3K yang terekrut di tahun 2022. Nah, ada rencana mengenai perekrutan sudah diusung sejak awal menuju pada pertengahan tahun. Akan tetapi proses pendaftarannya baru dibuka per Oktober sampai Desember 2022. Alex Denny juga menyatakan mengenai jadwal perekrutan CPNS dan P3K 2023 akan dirundingkan terlebih dahulu dengan sejumlah stakeholder terkait. Selanjutnya dia menegaskan prosesnya sudah berjalan, tinggal menyepakati timeline 2023. Jadi setelah itu baru mempunyai timeline 2023. Dan untuk sekarang pihak Kemdikbud telah terus berupaya untuk merapatkan hal ini agar benar-benar terrealisasi. Begitu juga dengan jumlah total formasi yang akan disediakan dalam proses rekrutmen kali ini. Dia juga belum bisa menyebutkan angkanya, namun dia menyebutkan akan terdapat tiga formasi prioritas. Sebagai bocoran ya, formasi prioritas itu adalah teknik, guru, dan kesehatan. Beliau juga menjelaskan bahwa rekrutmen di tahun ini prinsipnya memenuhi kebutuhan guru terlebih dahulu, tenaga kesehatan, baru tenaga yang berkaitan dengan digital karena mau memasuki transformasi digital. Hal ini dipertegas oleh Azwar Anas yang menyatakan bahwa pada saat ini pemerintah masih melakukan analisa mengenai jabatan mana saja yang dapat terdampak oleh adanya perkembangan digital. Jadi nanti akan ada jabatan baru ya teman-teman. Kenapa? Karena dunia digital sekarang berubah dengan cepat, maka pemerintah juga harus cepat beradaptasi supaya tidak tergerus oleh zaman. Kementerian Azwar Anas selaku Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Pan-RB mengatakan khusus untuk seleksi CPNS pada tahun 2023 ini, prioritas pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan profesi tertentu seperti hakim, jaksa, dosen, serta tenaga teknis lainnya itu juga akan dilaksanakan. Lalu ada talenta digital serta jabatan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Menteri Pan-RB nomor 45 tahun 2022 tentang jabatan pelaksana pegawai negeri sipil pada lingkungan formasi. Nah, mengenai tentang formasi pada saat ini masih dilakukan penghimpunan ya teman-teman, jumlah formasi yang menjadi usulan pada tiap instansi. Namun, saya sudah mendapat bocoran dan itu akan saya bagikan di link di video saya yang selanjutnya tentang berapa saja formasi yang telah diusulkan oleh pemerintah. Hal ini juga dikatakan oleh Muhammad Efros selaku Kepala Biro Data, Komunikasi dan Informasi Kementerian Pan-RB bahwasanya pendataan dan pengusulan kebutuhan ACS 2023 ini mempunyai 4 arah kebijakan yang mendukung transformasi sumber daya manusia. Dan fokus pertama itu adalah pelayanan dasar, yakni guru, tenaga kesehatan, yang akan dilakukan untuk penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Ya, itu langkah pertama. Jadi siap-siap untuk teman-teman honorer semuanya bahwa pemerintah sangat-sangat memperhatikan kalian, memperhatikan tenaga honorer agar kedepannya lebih
lebih sejahtera. Nah, fokus pemerintah yakni ada beberapa, yakni yang pertama adalah pelayanan dasar yang meliputi guru dan tenaga kesehatan sebagai langkah yang dilakukan untuk penyelesaian tenaga non-ASN atau tenaga honorer. Dan fokus kedua yaitu memberikan kesempatan rekrutmen kepada talenta-talenta digital di bidang-bidang lain secara terukur. Kemudian untuk fokus selanjutnya melakukan rekrutmen CPNS dengan sangat-sangat selektif. Sehingga dan terakhir melakukan pengurangan rekrutmen terhadap jabatan yang akan terdampak oleh adanya transformasi digital. Jadi nanti akan ada pergeseran sedikit ya teman-teman. Apabila ada jabatan baru, maka jabatan sebelumnya mungkin akan tergeser oleh jabatan digital tersebut. Dan tentu orang-orangnya pun akan berubah atau sumber daya manusianya akan berubah. Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh pendaftar. Seperti yang kita ketahui sebelumnya, bahwa memang ada beberapa syarat untuk mendaftar sebagai CPNS, baik itu P3K maupun PNS ya teman-teman. Nah, apa saja? Baiklah, yang pertama adalah warga negara Indonesia. Tentu saja, warga negara asing tidak bisa, ya. Dan yang kedua, minimal berusia 18 tahun dan maksimal berusia 35 tahun. Kecuali untuk P3K ya teman-teman. Kalau untuk P3K usia maksimal adalah 1 tahun sebelum masa pensiun ya. Jadi kalau untuk guru berarti batasnya itu umur 59 tahun. Yang ketiga, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara kurungan selama 2 tahun atau lebih. Dan yang keempat, tidak sedang berkedudukan sebagai seorang CPNS, PNS, Polri atau TNI. Yang keempat, mempunyai kualifikasi pendidikan yang linier. Yang kelima, tidak pernah diberhentikan dengan secara hormat sebagai pegawai swasta. Yang keenam, tidak pernah diberhentikan dengan secara paksa oleh Polri atau kepolisian TNI, dan berbagai persyaratan lainnya. Dan teman-teman semua perlu diketahui bahwa persyaratan ini mutlak dan tidak bisa diganggu-gugat. Jadi dari sekarang silakan persiapkan persyaratan-persyaratan yang telah ditentukan tersebut. Dan ketika waktu dibuka nanti, teman-teman bisa mempersiapkan diri saja karena persyaratan sudah dipersiapkan sebelumnya. Demikian informasi mengenai perekrutan CPNS dan P3K 2023 ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, bagi rekan-rekan honorer, bagi rekan-rekan fresh graduate ataupun rekan-rekan pejuang ASN. Mari bersama-sama dari sekarang belajar, mempersiapkan diri, mempersiapkan persyaratan yang ada, sehingga ketika waktunya telah tiba, kalian telah siap mengikuti, kalian telah mempersiapkannya dengan baik, dengan matang, sehingga semoga tahun 2023 ini adalah menjadi tahun kalian menjadi bagian dari ASN Indonesia, baik itu CPNS ataupun P3K. Itu saja informasi yang dapat saya berikan. Semoga bermanfaat. Ditunggu video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum.